Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita sepanjang malam. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Aku ada, aku kuat, aku sehat. Aku mempermuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, menyadari hidup kita banyak ketidakmampuan dan keterbatasan. Kita datang kepada Sang Penolong kita ajaib, Yesus yang adalah Tuhan. Kita mohonkan tuntunan firman dan kekuatan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah menjaga kesehatan iman di tengah materialisme. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di tengah pusaran zaman yang sangat memuja materi dan kekayaan. Dunia di sekitar kita terus-menerus mendefinisikan keberhasilan, ya, kebahagiaan, dan bahkan harga diri seseorang berdasarkan apa yang ia miliki, seperti mobil, rumah, pekerjaan, saldo rekening, ya. Ini adalah era materialisme, sebuah pandangan hidup yang menempatkan harta benda dan kepuasan fisik sebagai nilai tertinggi. Namun sebagai umat percaya, kita tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga dan abadi. Apa itu? Iman kita kepada Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita membangun dan menjaga iman yang sehat agar tidak tergerus oleh godaan materialisme yang begitu kuat? Mari kita akan baca Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, materialisme bukanlah sekedar menikmati apa yang kita miliki. Itu adalah sikap hati yang keliru. Materialisme menjadikan harta sebagai berhala yang kita sembah dan kita andalkan. Kita mulai percaya bahwa kekayaan adalah sumber keamanan sejati, bukan Tuhan. Contoh, kekhawatiran berlebihan tentang kehilangan uang, bahkan saat kebutuhan sudah tercukupi. Bapak Ibu Saudara, materialisme memicu nafsu serakah dan kecemburuan. Kita tak pernah merasa cukup karena selalu ada orang lain yang memiliki lebih dari apa yang kita miliki. Kita terjebak dalam siklus konsumsi tanpa akhir untuk mengisi kekosongan batin yang seharusnya diisi oleh Tuhan. Materialisme menggeser fokus kita dari hal-hal rohani yang kekal, seperti melayani, memberi, bersekutu dengan Tuhan, ke hal-hal duniawi dan sementara, seperti mengejar promosi, belanja tanpa batas. Kita menjadi terlalu sibuk untuk Tuhan. 1 Timotius 6:10, karena akar segala kejahatan ialah uang. Bapak Ibu Saudara, ada 3 pilar yang kita perlu pahami membangun iman yang sehat. Pertama, menentukan ulang, ya, sumber keamanan. Kita harus mengubah sumber kepercayaan kita. Iman yang sehat berakar pada kepastian janji dan pemeliharaan Allah, bukan pada ketidakpastian kekayaan dunia. Bagaimana kita mempraktekkan? Seperti latihan berserah dan bersyukur. Setiap kali rasa cemas muncul karena keuangan, segera bawa dalam doa. Ingatlah berkat yang sudah diterima, bahkan yang kecil sekalipun. Ulangi keyakinan bahwa Allah lah pemelihara sejati kita. Puji Tuhan. Yang kedua, ubah fokus kita dari mengumpulkan menjadi memberi.
Materialisme fokus pada akumulasi, mengumpulkan untuk diri sendiri. Nah, iman yang sehat fokus pada distribusi, memberi untuk kerajaan Allah dan sesama. Bagaimana kita mempraktekkan? Menjadikan kemurahan hati sebagai gaya hidup. Mengembalikan milik Tuhan dan persembahan adalah pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola apa yang Tuhan punya dengan berkat yang Tuhan berikan, seperti kesehatan, hikmat, kepintaran, itu semua dari Tuhan. Batasannya adalah kita hanya sebagai pengelola. Memberi bukan hanya soal uang, tetapi juga waktu dan talenta. Saat kita memberi, hati kita terlepas dari ikatan harta benda, dan kita berinvestasi di hal-hal yang kekal. Yang ketiga, pilar yang ketiga, memprioritaskan relasi, ya, bukan properti. Hidup yang berfokus pada materi akan mengorbankan relasi. Orang lebih memilih bekerja lembur untuk mendapatkan uang daripada menghabiskan waktu yang berkualitas dengan keluarga atau melayani dalam rumah Tuhan. Iman yang sehat menempatkan relasi dengan Tuhan dan sesama di atas harta benda. Bagaimana kita mempraktekkan? Luangkanlah waktu berkualitas setiap hari untuk Tuhan. Membaca firman Tuhan, berdoa. Jadikan pelayanan sebagai prioritas, bukan hanya jika ada waktu kosong, jika ada waktu luang. Relasi dan karakter kita adalah harta kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk hidup di dunia, tetapi tidak menjadi milik dunia. Kekayaan tidak bisa dibawa mati, tidak bisa membeli kasih, dan tidak bisa menjamin damai sejahtera. Iman yang sehat adalah kebebasan dari tirani, harus memiliki lebih banyak. Mari kita kembali pada kunci ayat yang kita baca, Matius 6:33. Apa tantangan kita hari ini dan selanjutnya? Coba kita periksa dompet dan kalender kita. Apa yang lebih banyak menghabiskan uang dan waktu kita? Apakah itu sejalan dengan pencarian kerajaan Allah dan kebenarannya? Mari kita mencoba melatih, ambil langkah kecil hari ini untuk memprioritaskan. Cobalah berdoa lebih lama daripada melihat media sosial yang penuh dengan iklan dan berita-berita yang kadang-kala belum pasti kebenarannya. Atau memberi sesuatu kepada yang membutuhkan, alih-alih membeli barang yang tidak penting, ya Bapak Ibu Saudara. Semoga Tuhan menolong kita untuk membangun iman yang kokoh, iman yang sehat, di mana Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber kepuasan, keamanan, dan harapan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku.
Kau membuatku berharga di matamu. Puji Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu Tuhan melawat setiap kami, memulihkan iman kami tetap kuat di tengah-tengah dunia yang materialisme ini. Diberkati kami semua, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, menikmati berkat pertambahan usia. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan pernikahan saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.